Malam hari ini, malam teman-teman, sahabat, kakak, ada yang kakak senior di sini, ada Kak Sandy, dan saya nggak tahu yang lain-lain. Tapi teman-teman alumni lah ya, kita akan coba kembali merefleksikan dua tokoh penting yang khusus kita sorot malam hari ini tentang tokoh Ezra dan tokoh Nehemia. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu malam ini. Tuhan yang Maha Kasih dan Tuhan yang terus menganugerahkan kami hidup. Boleh merindukan satu kehidupan yang penuh makna. Untuk membuat hidup kami semakin tumbuh di dalam pengenalan kami akan Engkau. Dan dari sana kami akan bangkit melakukan sesuatu yang Tuhan lihat dan Tuhan mau untuk kami kerjakan dalam hidup kami di zaman ini. Malam hari ini kami bersyukur di bulan Oktober bertepatan dengan bulan reformasi yang sungguh Tuhan telah sediakan untuk kami lihat kembali bagaimana kami memaknai peristiwa itu di dalam sejarah perjalanan kehidupan gerejamu, bahkan juga di dalam perjalanan kehidupan umatmu Israel di zaman perjanjian lama. Tuhan, hal yang penting adalah bagaimana kami memetik satu hal yang berkaitan dengan hidup kami dan peran kami di zaman kami saat ini. Sehingga betapapun sulitnya kami melihat secara utuh peristiwa-peristiwa di masa lalu itu, tapi sedikitnya kami dapat bercermin. Siapakah diri kami? Seperti apa bangsa kami? Seperti apa pemimpin-pemimpin kami? Dan di dalam semua konteks itu, kami boleh hadir bersama dengan Tuhan untuk bisa melakukan peran yang membawa kami untuk semakin hidup mengandalkan Engkau. Berkati GCLC sesi pertama malam hari ini, kiranya dalam anugerah Tuhan kembali kami menikmati firman dan menikmati diskusi bersama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Malam hari ini, saudara-saudara, kita akan melihat dua tokoh. Maka dua tokoh ini kenapa dua tokoh sekaligus? Karena dua tokoh yang saling melengkapi di dalam peran. Tadi di awal si Erika sudah bicara bahwa Nehemia yang membangun secara fisikal lebih banyak itu, tetapi kita akan melihat nanti bagaimana Ezra membangun dari sisi kehidupan rohani, penataan bait Allah itu sendiri. Nah, oleh karena itu mari kita melihat dua bagian juga. Yang pertama, mari kita mendengarkan bacaan yang pertama dari Ezra. Ezra pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan bagi kita yang masih suka menghafal ayat, itu Ezra pasal 7 ayat 10 itulah ayat hafalan kita. Ya, selama kita berbicara di sini. Dan yang kedua nanti di Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Itu dibacakan oleh Kak Lus. Saya persilakan. Ezra pasalnya yang ke-7, ayat pertama sampai dengan yang ke-10 di dalam judul, Ezra diberi kuasa oleh Raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja Negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azaria bin Hilkiah bin Salum bin Zadok bin Ahitub bin Amaria bin Azaria bin Merayot bin Zerahya bin Uzi bin Buki bin Abiswa bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan Raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman Raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem
oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Terima kasih Kak Luce. Terus Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew, tahun ke-20, ketika aku ada di Purususan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu. Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-hambamu berhasil hari ini dan dapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Oke, terima kasih Kak Luce dan Erika ya yang telah membaca dua bagian ini. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan bagaimana kita melihat kondisi di mana zaman kita hidup saat ini, maka satu hal yang penting ketika kita merefleksikan kembali para tokoh-tokoh reformator ya, reformasi di dalam awal kehidupan gereja ya, misalnya reformasi Luther, reformasi Calvin dan juga berikut-berikutnya gitu, kita akan melihat bahwa ada sesuatu kebutuhan yang mendesak ya, yang harus kita lihat, yang harus kita berperan dan kita kerjakan secara pribadi bersama-sama dengan orang lain, bagaimana kita saling berperan satu dengan yang lain. Malam hari ini kita akan melihat khusus dua tokoh ini. Kenapa kita memilih, saudara-saudara, kita akan melihat bahwa ini saling melengkapi. Satu orang yang bekerja di dalam dunia pemerintahan yang dikatakan itulah Nehemia, itu yang diperankan. Tapi yang kedua adalah Ezra. Di kitab Ezra dan kitab Nehemia itu menjadi satu kitab. Bahkan di dalam berbagai catatan sejarah dikatakan bahwa kitab Nehemia itu ditulis oleh Ezra sendiri, gitu ya. Itu yang kita perhatikan. Sehingga ini menjadi satu rangkaian sejarah dengan satu pemaparan bagi kita. Menyatakan kembali bagaimana kepedulian Allah terhadap umat yang telah dibuang ke Babel itu.
Bagaimana dia kembali bait Allah yang telah dibangun itu kembali untuk dibangun kembali dan dibawa kembali orang-orang yang ada di berbagai tempat gitu. Lalu orang-orang yang ada di dalam tawanan yang seperti kabar di dalam Nehemia pasal 1, bagaimana itu mendapat pertolongan. Nah, saudara-saudara, dua tokoh Nehemia dan Ezra menjadi dua tokoh yang sangat dikenal di dalam masa-masa kembalinya orang Israel kepada tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Tuhan itu sendiri. Nah, dari dua bagian firman Tuhan tadi yang kita sudah baca, maka kita akan melihat bahwa peran daripada Ezra udah jelas ya, yang sangat pusat di sana, dan di dalam kitab Nehemia juga dijelaskan di situ, di dalam ayat yang ke-10 tadi. Tapi kita akan melihat juga apakah Nehemia juga adalah seorang tokoh yang memang hanya mengerjakan hal-hal yang fisik. Pembangunan tembok Yerusalem ketika dia membangun, melakukan penyelidikan. Tidak. Makanya sengaja saya mengajak kita untuk melihat pasal 1 itu. Bahwa apa yang dilakukan di dalam perannya nanti sebagai pemimpin di dalam masyarakat sebagai bupati di Yehuda pada waktu itu, saudara, dia katakan bahwa itu dimulai dengan satu kehidupan yang menemukan dirinya di hadapan Tuhan dan menemukan Tuhan di dalam doanya, dalam pergumulannya. Jadi setelah dia melihat bagaimana pergumulan tentang tembok Yerusalem yang tembok-temboknya sudah terbakar, melihat tawanan orang-orang yang masih luput dari tawanan di sana sedang hidup di dalam kesukaran besar, maka tidak terburu-buru ya, tidak terlalu cepat-cepat si Nehemia untuk melakukan aksi. Mungkin orang yang lihai untuk melihat dengan berbagai pengamatan yang begitu bisa diandalkan, tetapi saudara-saudara, Nehemia lebih memilih bagaimana menggumuli pertama-tama ini di hadapan Tuhan. Jadi apa yang saya mau katakan, bahwa dari dua tokoh ini, baik pembangun di dalam konteks pembangunan kehidupan umat Allah di dalam bait Allah itu sendiri, itu yang dilakukan oleh Ezra, yang dikenal dia seorang ahli Taurat, yang mengajarkannya dan juga mulai ditanamkan dalam hidupnya. Hal yang sama, Nehemia juga melakukan hal itu. Hanya nanti masalah peran ini, ya, peran yang berbeda tetapi saling melengkapi. Nah, di sini kita akan melihat bahwa itu para pemimpin-pemimpin di zaman itu adalah tidak berjuang sendiri-sendiri, tidak melakukan pekerjaannya sama-sama, tetapi tidak bersatu, tidak berintegrasi, tidak bersinergi gitu. Tetapi semua kekuatan nanti kita akan melihat di dalam cara strategi Nehemia. Kita akan melihat bahwa dia tidak mengerjakan sendiri. Di awal-awal dia menggumuli itu di hadapan Tuhan, tetapi setelah dia mantap untuk memulai pembangunan itu, perhatikan bagaimana dia melibatkan beberapa orang, makin banyak orang dari berbagai suku pada waktu itu. Nah, saudara, apa yang kita mau coba pelajari pada pertemuan 3 kali pertemuan ini, topik ini kita gumuli, kita doakan di dalam konteks kita zaman sekarang ini, gereja dan juga masyarakat kita, bangsa kita. Kita akan melihat kembali tokoh-tokoh ini, dua tokoh ini. Bagaimana mereka berkolaborasi. Bagaimana mereka melihat bagian yang satu dengan bagian yang lain saling melengkapi. Ya, dalam arti bahwa mereka tidak boleh saling berganti peran di dalam posisi yang berbeda. Tuhan telah menetapkan mereka untuk peran tertentu. Maka di dalam peran itu mereka harus bersinergi dengan baik. Kita mengenal mereka. Yang kedua, saudara, dikatakan kita belajar juga bagaimana melihat kebutuhan akan teladan dan tokoh ini mereformasi atau untuk mentransformasi dalam kaitannya dengan gereja dan masyarakat saat ini. Saya baru pulang dari Nias. Saya baru sampai tadi malam di Jakarta jam 9:30 gitu. Ya, sehingga teman-teman sabar, PowerPoint-nya saya nggak bisa tampilkan malam hari ini karena masih belum tertata baik. Jadi nanti akan saya sajikan dalam satu PowerPoint yang rapi sesuai dengan poin-poinnya, nanti bagikan di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi saudara-saudara, ada satu hal yang menggelisahkan saya ketika saya menyelenggarakan pembinaan bagi para pendeta-pendeta di satu sinode besar di Nias sana. Itu saudara-saudara, itu orang-orang yang seharusnya tidak terlibat di dalam politik praktis, mereka terlibat di dalam politik praktis gitu. Ya. Dan saudara-saudara, jangan bicara tentang ini panggilan,
tetapi ini karena kepentingan, karena urusan pribadi, dan itu yang terjadi gitu. Kita akan melihat, dan orang-orang itu yang seharusnya menjadi pribadi-pribadi yang konsisten dengan perannya untuk mengajar kebenaran firman Tuhan di dalam kaitannya untuk membangun bangsa ini. Tetapi mereka tidak melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Ya, mereka justru bias gitu. Tapi saudara-saudara, ada juga di dalam komunitas para hamba-hamba Tuhan itu, selain ada orang yang begitu semangat terjun di dalam politik praktis, ya tanpa tahu tentang pendidikan politik. Jadi tidak tahu pendidikan politik dengan benar, tetapi karena satu dan lain hal terjun di dalam dunia politik, maka akhirnya kita melihat satu komunitas orang-orang yang mau membangun, tetapi tidak melek tentang pengaruh dan politik untuk membangun bangsa itu. Nah, kalau kita perhatikan, ini dua hal yang sangat menyedihkan sebenarnya, sehingga di dalam pertemuan, di dalam diskusinya kami gitu, kami sangat sangat alot gitu ya, ketika mereka melihat bahwa ini juga kan cara Tuhan untuk membangun. Saya bilang iya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana sebenarnya kita melakukan peran kita. Sehingga dengan dua tokoh Nehemia dan Ezra, kita akan melihat bahwa peran Nehemia dan peran Ezra di hadapan Tuhan tidak diragukan. Mereka adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Mereka adalah orang yang mengenal Tuhan. Mereka orang-orang yang memang menggumuli segala sesuatu panggilannya di hadapan Tuhan. Tetapi perannya berbeda untuk bersatu di dalam sebuah visi membangun umat Allah itu sendiri. Nah, seharusnya ini yang terjadi. Dan kalau kita perhatikan juga di dalam masa reformasi, kita akan melihat memang menonjol Luther bagaimana dengan berbagai dalil-dalilnya gitu. Tetapi kita perhatikan tokoh-tokoh reformator berikutnya, bahwa ketika penegakan kembali bagaimana gereja keluar dari satu kondisi yang akhirnya begitu tersekularisasi, yang sangat duniawi, yang dikenal dengan adanya penjualan surat pengampunan dosa gitu di zaman gereja mula-mula itu. Nah, kita akan melihat ketika peran Luther, dia menancapkan dalil-dalilnya itu dengan sedemikian rupa. Tetapi apakah berhenti di situ? Tidak juga. Kita akan melihat sesudahnya nanti bagaimana pergerakan membangun secara spiritual itu dibangun di dalam kehidupan gereja, karena melalui itulah pembangunan apapun yang dikerjakan di dalam pembangunan gereja itu tidak pernah terlepas bahwa itu di dalam konteks orang-orang yang terlibat di dalam membangun itu adalah orang-orang yang mengenal dan mencintai Tuhan dan mengerti persis panggilannya, di mana Tuhan panggil dan tempatkan dia. Apakah di dalam dunia bait Allah, di dalam dunia pelayanan gereja yang dalam arti kecil, apakah di dalam area marketplace yang lebih luas, kita akan melihat. Itu semua Tuhan panggil, tetapi statusnya sama. Yang dipakai Tuhan adalah orang-orang yang mengenal dia secara pribadi dan hadir secara nyata untuk menjadi sumber kekuatan di dalam melakukan peran itu. Jadi kebutuhan dari dua tokoh ini kita melihat bahwa itu sangat mewarnai kehidupan mereka. Nanti bersama-sama orang yang membangun bait Allah itu sendiri pun kita akan melihat setelah mereka keluar dari Babel masuk ke tanah perjanjian, orang-orang yang digerakkan untuk membangun bukanlah orang-orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang di satu sisi mereka gunakan tenaga mereka gunakan keahlian mereka gunakan berbagai keterampilan yang mereka punya. Tetapi yang mendasarinya adalah kembalinya hidup bersama dengan para pemimpin itu, hidup mereka kepada Tuhan itu secara pribadi. Nah, ini yang kita akan lihat di dalam pertemuan berikutnya nanti. Jadi kebutuhan itu mari kita lihat. Nah, di sini nanti kita akan bisa berdiskusi. Yang ketiga, saudara, kita menemukan peran kita sebagai alumni. Ya, kita komunitas yang kecil tapi di tengah-tengah bangsa ini. Ya, walaupun dalam jumlahnya kalau hitung-hitung nggak kecil juga. Gitu. Ya, udah ratusan ribu selama 52 tahun perkantas ada di Indonesia, alumni yang dihasilkan oleh pelayanan siswa dan mahasiswa juga pasti tidak sedikit. Tetapi yang menjadi persoalan yang sedikit itu pun menurut jumlah bangsa ini. Jadi nggak sampailah juta-jutaan. Apakah memang hidup dan melakukan peran secara tepat? Atau menjadi orang-orang yang memang menarik diri dari keadaan dunia di mana kita hidup saat ini?
Atau kita menjadi orang yang menyalahkan realita apa yang sedang kita lihat saat ini. Sehingga ketika kita perhatikan bukan persoalannya, John Stott katakan. Dia katakan bahwa kalau kita lihat kebusukan, kalau kita lihat satu kegelapan dunia ini, jangan kita menyesali kegelapan dan kebusukan itu. Tetapi yang perlu dipertanyakan, di mana terangnya, di mana garamnya. Dan terang dan garam itu adalah kita, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, yang diselamatkan, yang hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita dari hari ke hari. Jadi berubah peran ketika Tuhan Yesus bicara di dalam konteks di Yohanes 12 itu, di 8 ayat 12 itu kata, akulah terang dunia. Tetapi ketika dia bicara di Injil Matius, dia kata, kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Jadi apa yang mau dikatakan? Di sini pertautan antara sumber terang dan garam yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, Allah Tritunggal itu menjadi satu kesatuan yang menyatu dengan terang yang dipercayakannya kepada kita. Ya, sama halnya ketika dia bicara di dalam Yohanes 15, akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Di situ kita akan melihat bagaimana hal-hal yang sangat prinsip ketika kita boleh melihat peran menjadi seorang reformator yang mentransformasi hanya mungkin terjadi ketika kita hidup dengan sumber itu. Ketika pengenalan kita, relasi kita secara konsisten dan terus-menerus kita menikmati bersama dengan Allah yang sang pemilih hidup kita itu sendiri. Nah, saudara, ini yang perlu kita perhatikan ketika kita mendiskusikan dan membahas topik-topik ini. Nah, saya akan mengajak kita untuk melihat bahwa siapakah Ezra sebenarnya. Kalau kita perhatikan Ezra dalam bahasa Ibrani, namanya Ezra. Artinya adalah Tuhan adalah pertolongan. Ya, Ezra ini hidup atau berkarya di sekitar tahun 480 sampai 440 sebelum Masehi. Siapakah dia? Tadi si Erika sudah katakan. Dia seorang imam dan ahli Taurat Yahudi. Ya, karena itu dia dikenal sebagai Ezra ahli Taurat. Ya, dia seorang yang mahir untuk itu. Itu tadi yang dia jelaskan di dalam Ezra pasal yang ke-7 itu, yang ke-10, yang ke-7. Menurut kitab Ezra di Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama, Alkitab Kristen, dia kembali dari Babel bersama dengan orang buangan. Itu tadi disebutkan beberapa orang itu, ya. Orang yang meliputi para imam dan orang-orang Lewi untuk mengajarkan kembali hukum Taurat di Yerusalem. Jadi setelah tembok Yerusalem itu dibangun, maka tidak hanya sekedar untuk dibangun, tetapi ada satu usaha untuk memaknai bait Allah yang telah dibangun itu kembali untuk apa gitu. Memang secara historis, secara terminologi, di sanalah Tuhan hadir, di sanalah Tuhan berkenan, dan di sana tabut perjanjian itu ditempatkan kembali. Dan ketika itu diresmikan oleh Salomo itu sendiri, maka dikatakan walaupun kecil bait Allah ini, tidak cukup untuk Allah untuk berdiam. Tetapi dikatakan oleh Allah di dalam kitab Taurat itu, aku akan hadir di situ. Itu simbol kehadiran Allah itu sendiri. Nah, saudara-saudara, perlu setelah pembangunan secara fisik dimaknai dari fisik itu, bagaimana kita membangun hal yang lebih penting sebenarnya. Dan itu yang dia katakan, membangun kehidupan spiritual umat itu sendiri. Karena itulah yang membuat nanti bangsa itu yang sudah kecut, yang baru kembali dari pembuangan dari Babel itu akhirnya bersemangat kembali. Bukan karena kekuatan mereka. Mereka orang sedang dalam tercela kok. Mereka orang yang sedang hidup di dalam jajahan 70 tahun. Mereka tidak memiliki satu kekuatan yang bisa diandalkan. Tetapi yang bisa diandalkan nanti ketika kembali umat itu mencari wajah Tuhan. Kembali umat itu berdoa kepada Tuhan, menyesali kehidupan mereka yang gagal di dalam perjuangan mereka sebagai umat Tuhan. Dalam perjuangan mereka untuk memelihara perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, ini yang menjadi fokus daripada yang namanya Ezra, ya, yang dikatakan ahli Taurat itu. Dia seorang nabi yang lihai, dia seorang Lewi.
untuk mengajarkan kembali hukum Taurat di Yerusalem. Itu yang kita perhatikan di Esra 7 sampai 10 dan Nehemia pasal yang ke-8. Nah, hal itu terjadi pada zaman Artasasta, Raja Persia. Itu tahun 458 sebelum Masehi. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana di saat itu kita perhatikan betapa kebutuhan akan kehidupan yang sungguh-sungguh ditemukan dalam seorang pemimpin. Maka kita perhatikan di situ bahwa Ezra menjadi orang yang sangat penting untuk bisa diperhitungkan perannya untuk melakonkan satu kehidupan yang dikenan oleh Tuhan dan melakukan peran itu di dalam kehidupan umat pada zaman itu. Kalau kita perhatikan di sini, maka kita akan melihat bahwa dia adalah orang yang sangat memiliki peran strategis ya. Menurut R.S. Sadras, satu terjemahan kitab Esra dalam bahasa Yunani yang masih digunakan di Gereja Ortodoks Timur, dia juga seorang imam besar Yahudi. Jadi perhatikan, imam besar memiliki peran yang sedemikian rupa. Sementara tradisi rabbinik berpandangan bahwa ia hanya seorang imam biasa. Nah, ini pandangannya bisa berbeda-beda seperti itu. Tetapi terlepas daripada itu, kita akan melihat seorang tokoh Ezra adalah orang yang menunjukkan sebuah peran di dalam hubungannya dengan Tuhan, dalam pengenalannya dengan Tuhan, dan di dalam tugas dan tanggung jawabnya nanti. Ketika kita perhatikan kitabnya sendiri dan juga melihatnya di dalam hubungan dalam kitab Nehemia itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan namanya Allah menolong, maka kita akan melihat ini menjadi sebuah simbol. Ya, dari nama itu kita akan melihat bahwa dia menjadi seorang yang hidup dengan namanya. Ya, bahwa Allah, orang Israel yang dibuang dari Babel itu, lalu akhirnya kembali ke apa? Kembali ke tanah perjanjian. Bagaimana Ezra di sana memberikan sebuah peran yang sangat penting untuk membangun kembali kehidupan umat itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan saudara, di dalam lebih dekat lagi berdasarkan Ezra sendiri, dia seorang orang Lewi, maka dia melihat ini orang tuanya dikatakan Azaria bin Hilkia bin Salum bin Sadok dan seterusnya dan seterusnya. Ya, Harun, dia turunannya dari keturunan Imam Harun itu sendiri. Nah, kalau kita mengenal pribadinya, tadi saya sudah katakan dia seorang imam, ya, dia seorang penasehat, dia seorang yang dikirim juga kalau kita perhatikan kitab-kitabnya, ya, di Yerusalem untuk mengatur hubungan orang Yahudi dengan di Palestina, bagaimana menata kembali kehidupan bermasyarakat di sana. Berapa waktu yang lalu di dalam pembinaan para pendeta di Nias di Sinode BKPN itu, saya kembali menekankan bahwa kehadiran Ezra setelah bait Allah itu diteguhkan, di mana diresmikan kembali oleh Salomo, itu menjadi satu peran yang sangat strategis, bahwa dia berperan untuk mengajarkan, untuk menata kehidupan beribadah, dalam arti bukan hanya bicara peran-peran secara mekanis gitu, tetapi melalui simbol-simbol yang berlaku di dalam zaman perjanjian lama dalam kehidupan umat saat itu, bagaimana Ezra kembali memberikan makna terhadap itu semua. Misalnya tentang persembahan, misalnya tentang ruang bait Allah itu sendiri dengan berbagai bagian-bagiannya, tentang komunitas-komunitas yang hadir sebagai umat Allah yang kembali dari Babel masuk ke tanah perjanjian itu sendiri. Nah, Ezra memiliki peran dan tanggung jawab untuk menata ini di dalam kehidupan mereka. Sehingga dia menjadi orang yang sangat penting untuk dipertimbangkan di dalam mentransformasi kehidupan umat itu dari sisi sisi kehidupan rohani umat, memaknai kembali sesuatu yang sudah begitu mentradisi. Begitu hal-hal itu terjadi, maka kembalilah umat itu merasakan hubungan dan relasi hidup dengan Tuhan, dengan Allah Yahweh itu sendiri. Dan dari sana mereka akan bisa menikmati kembali kekuatan demi kekuatan, ketakutan, kegentaran yang dialami oleh bangsa yang baru kembali itu, karena masih ada banyak musuh-musuh di sekitar,
Termasuk di saat Nehemia membangun pun ada banyak orang-orang yang membenci, yang menentang. Dan itu bukan datangnya dari luar. Itu datangnya dari orang-orang yang Israel itu sendiri. Mereka tidak senang gitu. Mereka tidak mau ketika bait Allah itu dibangun dan kehidupan di bait Allah itu dibangun. Sehingga di dalam tradisi sejarah, awal-awal itu mereka begitu tidak tertarik untuk kembali ke Yerusalem. Allah sudah melihat bahwa di Yerusalem, di bait Allah itulah saya akan hadir dan saya akan berdiam dan saya akan menjadikan itu tempat di mana nama saya diserukan. Tetapi walaupun itu sudah terjadi, ya mungkin selama 70 tahun mereka dalam pembuangan, itu mereka takut. Kira-kira benar enggak ya? Orang-orang yang sedang diluput dari tawanan itu, mereka sedang hidup dalam kesukaran. Itu mereka, pengalaman mereka juga tembok Yerusalem yang sudah hancur, sudah terbakar itu, kira-kira bagaimana bisa menata kehidupan kembali. Tapi saudara-saudara, perhatikan di dalam segala kegalauan dan pergumulan para masyarakat pada waktu itu, termasuk juga para pemimpin gitu. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Nehemia bisa berdiri sebagai seorang pribadi yang memimpin dan menggerakkan umat itu kembali ke Yerusalem dan memulai sesuatu kehidupan yang baru. Bagaimana Ezra memaknai kembali kehidupan ibadah mereka, kerohanian mereka sedemikian rupa. Pasti bukan perkara yang gampang. Tetapi yang membuat itu semuanya bisa terjadi adalah kehadiran Allah yang kepadanya Ezra dan Nehemia menunjukkan satu ketundukan, menunjukkan satu kerinduan untuk mencari tahu apa isi hati Tuhan bagi pembangunan kembali Yerusalem itu, tembok Yerusalem, dan umat yang sudah putus asa itu, yang baru kembali dari pembuangan itu, kembali di dalam kehidupan normal sebagai umat Allah. Nah, saudara-saudara, itu bukan perkara yang gampang. Tetapi di dalam kondisi itu Allah kembali untuk menyatakan kuasanya bagi kehidupan mereka. Sehingga kalau kita lihat secara singkat, siapakah Ezra kalau sebagai tokoh? Kalau kita perhatikan di sini, dia sebagai tokoh yang dikenal tadi ya, sudah dikatakan dia seorang imam, ya, keturunan imam. Dan di dalam dia sebagai keturunan imam, dia seorang guru hukum Taurat yang fasih untuk mengajar. Itu tadi yang kita baca di dalam Ezra pasal yang ke-7 itu, ya. Dikatakan bahwa pada tahun ke-7 zaman Artasastra itu datang lagi sebagian besar orang Israel, orang Lewi dan seterusnya. Dikatakan Ezra ini adalah seorang yang cakap untuk mengajar. Bahkan di dalam ayat 10 dikatakan sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Meneliti Taurat Tuhan. Jadi ini fokusnya. Meneliti Taurat Tuhan. Yang kedua, melakukannya serta mengajarkan ketetapan dan aturan-aturan itu kepada umatnya Israel. Perhatikan, meneliti, menghidupin, melakukannya di dalam pribadinya, dan yang ketiga, mengajarkannya. Saudara-saudara, 3 kata kunci ini menjadi sebuah rahasia daripada seorang Ezra. Kita perhatikan banyak juga imam di zaman itu ya statusnya imam, tetapi tidak menjadi orang seperti Ezra yang dikatakan dia meneliti dengan sungguh-sungguh. Dia mempelajari dengan sungguh-sungguh. Di sini pentingnya bahwa ketika kita hidup sebagai murid Tuhan, bukan bicara tentang status, bukan bicara tentang masih ada aktivitas gitu. Tetapi ketika kita melihat apakah setelah kita sekian puluh tahun menjadi alumni, sekian tahun menjadi alumni, apakah gaya hidup kita tetap mencintai, meneliti Taurat Tuhan itu dalam kehidupan kita? Ini menjadi hal yang perlu kita pikirkan nanti. Kendala-kendala apa yang kita temui? Kita coba lihat, apakah Ezra ketika dia menetapkan hati untuk ini nggak ada tantangan? Pasti ada tantangan. Tantangan dari dirinya sendiri. Tantangan dari realita pada zaman itu juga. Bahkan tantangan untuk mengajarkannya kepada umat. Itu pasti tidak akan sedikit. Kalau kita membaca 2 kitab tokoh ini, Ezra dan Nehemia.
Tetapi saudara-saudara, kita melihat bahwa kehidupan mereka untuk menetapkan hati, ya, karena ketika mereka si Ezra menetapkan hati untuk meneliti itu, berarti apa yang membuat dia meneliti itu? Karena dia tahu dengan meneliti itu membuat Ezra semakin sungguh-sungguh mengenal Allah Yahweh itu. Mengenal perintah-perintah itu disegarkan kembali. Jadi makanya tidak ada istilah bahwa sudah berhenti, sudah tamat untuk mempelajari firman Tuhan. Ya, kalau kita melihat bahwa ada kebosanan tentang hal itu, maka kita harus sadar bahwa itu sebenarnya bukan hidup kita. Bukan keberadaan kita yang normal. Keberadaan kita yang normal sebagai umat Tuhan, sebagai murid Tuhan. Marilah kita melihat di dalam sosok kehidupan seperti Ezra. Bagaimana dia berketetapan hati, bertekad. Perhatikan ya, kalau bertekad itu, jadi apapun tantangan. Tetapi dia bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan itu. Bukan hanya untuk menelitinya, apa yang dia sudah teliti, apa yang dia sudah temukan. Ya, kalau kita melihat langkah sederhananya kita di mahasiswa, ya kita observasi, interpretasi, aplikasi gitu. Lalu melakukan, ada langkah-langkah konkretnya di dalam kita menghidupi, membiarkan firman Tuhan itu menjadi hidup dan bersinar di dalam kehidupan kita. Makanya hal yang kedua yang dimiliki Ezra adalah bagaimana dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dia tidak hanya menyuruh umat itu melakukannya, tetapi sebagai imam yang meneliti, dia menjadi pelaku daripada firman Tuhan itu sendiri. Dan disinilah kehebatan Ezra. Disinilah kita bisa mengenal dia sebagai tokoh yang menjadi inspirasi di sepanjang sejarah kehidupan, termasuk kita pada zaman ini. Siapakah Ezra? Walaupun dia keturunan iman, tetapi bukan karena hebatnya dia sebagai keturunan imam. Bukan karena hebatnya dia sebagai imam, sebagai orang yang sudah meneliti sekalipun. Tetapi dia sebagai pribadi yang sudah meneliti dan melakukannya. Yang ketiga, kita perhatikan di sini, dia menjadi seorang imam yang committed untuk mengajar ketetapan-ketetapan itu, ya. Ketetapan dan peraturan itu di Israel. Nah, saudara-saudara, ketika di dalam tugas yang ketiga ini, kalau tadi yang pertama ini dia katakan dia meneliti, dia gali sedemikian rupa, setelah dia gali dia temukan prinsip-prinsipnya, dia akan lakukan, dia berikan contoh, dia hidupi apa yang telah dia terima itu, tetapi tidak berhenti di situ. Dia juga bertanggung jawab untuk mengajarkannya. Inilah yang kita kenal di dalam sosok seorang Ezra. Saya berharap bahwa dua kitab ini juga nanti kita akan baca ya, sehingga dalam pertemuan-pertemuan berikut nanti kita akan bisa mempelajarinya dengan mendiskusikannya, saling berbagi di dalam GCLC ini. Jadi saya pikir teman-teman alumni kita hadir dalam konteks pelayanan DIVAL bukan mencekokin lagi sebagai alumni. Kita sudah tahu semua bagian-bagian ini, kita sudah mem-PA-kan. Nah, saya pikir yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita melihat itu di zaman kita dan di dalam kehidupan pribadi kita saat ini. Nah, saudara, ini yang kalau kita perhatikan tentang tokoh Ezra itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan tokoh Nehemia, saudara, kita akan melihat seorang Nehemia. Kalau kita melihat sejarahnya, dia seorang yang memiliki peran yang sangat penting di dalam awal-awal di dalam pembangunan bangsa Israel itu sendiri. Kalau tadi di dalam bagian pertama, kita perhatikan bagaimana Nehemia tampil untuk mendengar, melihat, mencari tahu kondisi. Mencari tahu kondisi di dalam Nehemia pasal 1. Ya, dia katakan di sana bahwa dia dengar-dengaran, ya. Dia kata, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku bersama beberapa orang dari Yehuda. Aku bertanya kepada mereka, ya, bertanya kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang luput, yang terhindar dari penawanan, juga tentang Yerusalem. Walaupun dia di pembuangan, di tempat yang jauh, tetapi karena keterikatannya kepada Tuhan, sebagai umat Tuhan, tidak pernah dia nyaman untuk tidak mau cari tahu apa yang sedang terjadi dengan umat Allah itu sendiri. Perhatikan ada satu hal yang sangat menarik dengan sosok Nehemia di sini. Walaupun dia sebenarnya sudah nyaman gitu.
Dia dikatakan di situ dia seorang juru minuman raja, enak hidupnya, ya, walaupun di pembuangan, tetapi dia menyenangkan sekali gitu. Tetapi dikatakan bukan di situ kesenangan seorang Nehemia. Tetapi kesenangan seorang Nehemia adalah orang yang memang mencari tahu keadaan umat Allah, keadaan bait Allah yang telah hancur itu. Lalu dia dapat berita di dalam ayat yang ketiga itu, kata mereka kepadaku, orang-orang yang tersisa di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar. Nah, perhatikan, ini kondisi orangnya. Ada di dalam kesukaran besar gitu. Nah, besarnya seperti apa? Tidak bisa digambarkan, tapi kesukaran besar. Ya, teror sedemikian rupa dialami oleh mereka. Perlakuan yang sewenang-wenang juga di dalam penjajah, di dalam kekuasaan kerajaan Babel pada waktu itu. Tetapi dikatakan bukan hanya itu, tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Apa yang kita tahu tentang seorang Nehemia? Ketika dia seorang yang proaktif untuk mencari tahu bagaimana kehidupan umat Allah dan bait Allah itu sendiri. Dan kondisi itulah nanti yang membawa dia kepada ayat yang keempat. Dikatakan, ketika ku dengar berita ini, aku pun duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta langit. Saudara-saudara, dia tidak langsung mencari persetujuan atau mencari koneksi atau mencari bahan-bahan untuk membangun tembok Yerusalem, tidak. Inilah yang sangat jelas ciri khas seorang manusia Allah yang tidak pernah bertindak dengan instingnya atau dengan apa yang dilihat mata fisiknya. Tetapi dia mencoba belajar menggumuli itu di hadapan Tuhan. Dia coba belajar mencari tahu bagaimana Allah melihat keadaan itu. Dan akhirnya dia minta untuk melihat itu. Sehingga berdasarkan itu nanti dia melakukan penyelidikan dan melakukan berbagai usaha-usaha di dalam membuat rencana-rencana pembangunan Israel itu sendiri. Saya tertarik dengan melihat bagian awal ini, saudara-saudara. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana Ezra, ya, dia seorang yang kenal dan cinta Tuhan. Dan dalam kenal dan cinta Tuhan itu, dia menetapkan hati untuk meneliti, dia melakukan dan mengajarkannya kepada bangsa itu. Maka mari kita melihat sosok Nehemia. Dia juga sebagai seorang yang bukan keturunan imam gitu. Ya, dikatakan dia bukan orang yang memang hidup di dalam lingkungan rohaniwan yang ada di bait Allah. Tetapi apakah kita bisa melihat sesuatu yang membuat dia tidak memiliki satu pengenalan sama seperti Ezra? Nyatanya tidak. Kita lihat modal mereka sama-sama, ya. Nehemia dikatakan di sini, ketika aku mendengar berita itu, aku pun duduk dan menangis dan berkabung selama berapa hari. Saudara-saudara, dia mencari wajah Tuhan. Dia mencoba menggumuli berita yang telah dia dengar itu. Kalau itu benar adanya, secara kemampuan pun dia tidak bisa melakukan perubahan apa-apa. Walaupun pembangunan itu secara fisik, walaupun mungkin di dalam berbagai usaha dia bisa melakukan. Nanti perhatikan bagaimana dia menunjukkan sikap yang begitu gelisah, begitu lunglai di hadapan raja, dan itu dipertanyakan karena tidak biasa dia tampil di hadapan raja menyajikan minuman di dalam kondisi hidup muka yang muram gitu, begitu sedih. Tetapi Tuhan memakai cara-cara itu, akhirnya membuat nanti raja dan nyonya raja itu akhirnya bisa memberikan izin bagaimana Nehemia diizinkan kembali untuk melakukan hal-hal yang perlu untuk pembangunan kembali tembok Yerusalem itu sendiri. Tetapi saudara, dia temukan itu di mana? Ketika dia memulainya dengan Tuhan. Di dalam pasal yang kedua pun nanti kita akan melihat itu bagaimana Nehemia itu kembali di dalam doa, kembali dalam pengakuan dosa terhadap keluarganya sendiri dan terhadap bangsa Israel itu sendiri.
Ketika dia menangis, itu menjadi sebuah tanda daripada sebuah kesedihan yang tidak terbayangkan. Dia sedih gitu. Itu bukan dibuat-buat, tetapi dia begitu berduka melihat bait Allah dan umat Allah yang sedang hidup di dalam tawanan itu, hidup di dalam kesukaran itu. Nah, ini yang kita bisa melihat, saudara, bagaimana seorang Nehemia kok sampai ke sana. Kenapa? Karena Nehemia tidak melihat kepada kenyamanannya sendiri. Tidak melihat juga, udahlah, itu kan toh juga dengan membiarkan, toh juga itu sesuatu yang terjadi apa adanya. Tetapi dalam hal itu dia bisa melihat melampaui realita itu. Dan dia dipakai Tuhan untuk membangun tembok Yerusalem itu sendiri. Dia berpuasa, dia berdoa kehadiran Allah semesta alam. Saudara-saudara, perhatikan alamat doanya itu siapa? Kehadiran Allah semesta langit. Aku berkata, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang mengasihinya, dan menaati perintah-perintahnya. Berilah telingamu, dan seterusnya. Saudara, dia tahu kepada siapa dia berdoa. Siapakah Allah yang mengizinkan bangsa Israel itu ditawan ke Babel? Itu bukan karena rencana Allah, tetapi menjadi satu bagian pendidikan bagaimana bangsa itu sebenarnya menjadi kembali kepada Allah ketika mereka bangsa yang tidak taat, bangsa yang tidak setia menjadi umat Allah pada zaman itu. Nah, di sini kita perhatikan Nehemia tampillah di sana sebagai seorang pemimpin yang mentransformasi kehidupan di bait Allah itu sendiri, memfasilitasi pembangunan secara fisik, menata bagaimana menggerakkan orang untuk melakukan pembangunan itu. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat terlihat di dalam kitab-kitab Nehemia itu sendiri. Nah, saudara-saudara, apa yang kita mengerti tentang Nehemia? Dia menjadi seorang pribadi juga yang sama dengan Ezra. Bagaimana dia berperan untuk hal-hal itu. Dia melakukan penelitian. Dia melakukan bagaimana usaha-usaha untuk mengantisipasi. Nanti kita akan melihat ini di bagian minggu depan ya. Bagaimana kontribusi Nehemia gitu. Tapi di bagian pertama ini saya mengajak kita untuk memikirkan dua hal. Yang pertama, saudara, siapa yang menjadi pusat hidup orang-orang yang mentransformasi bangsa ini melalui gerakan reformasi yang mereka lakukan, yaitu Allah Yahweh itu sendiri. Sehingga kitab Ezra dan kitab Nehemia mendemonstrasikan tentang Allah yang telah memilih umat Israel itu menjadi umat pilihannya, dan telah mengizinkan umat Israel itu dididik, didisiplin di dalam pembuangan di Babel dan membawa kembali lagi. Nah, Allah seperti itulah Allah yang dikenal, Allah yang dialami, dan Allah yang bersama-sama dengan dua tokoh ini terlibat di dalam pembangunan dua sisi ini, baik yang dilakukan oleh Nehemia maupun yang dilakukan oleh Ezra itu sendiri. Yang kedua, saudara, ketika kita melihat bahwa bagaimana kedua tokoh ini bisa bersinergi, saudara-saudara, kecenderungan kita kan ya itu kan bagiannya dia. Jadi walaupun secara konsep mungkin tidak, apalagi kalau kita murid-murid Tuhan gitu ya, dikatakan ya kita tidak boleh terpecah-pecah, terpisah-pisah, harus sama. Tetapi di dalam kenyataannya begitu enggak? Saudara-saudara, kalau kita melihat kehidupan kedua tokoh ini menjadi tokoh yang kekuatannya atau kepercayaan peran mereka menjadi satu kesatuan yang bisa melengkapi bagaimana nanti membangun bait Allah itu sendiri dan mengembalikan umat itu untuk memfasilitasi umat itu kembali kepada Tuhan. Jadi visi itu bukan hanya sekedar membangun fisiknya, tetapi tujuannya nanti bagaimana umat itu melalui peran transformasi yang dilakukan oleh Nehemia di dalam kepemimpinan mereka bersama dengan Ezra,
itu mempertemukan Allah, umat itu kepada Allah. Nah, di sini nanti perjuangannya. Dari umat itu sendiri atau dari tantangan yang akan dihadapi, pasti tidak akan selesai persoalannya. Bahkan ketika mereka di Nehemia misalnya diancam, kita lihat dalam pasal-pasal kitab yang kita akan lihat nanti dalam pertemuan berikutnya. Itu diancam, dikondisikan, dilakukan sebuah strategi, ya, seakan-akan ada orang musuh-musuh itu mendukung Nehemia atau misalnya pamit kepada raja. Tetapi Nehemia tahu. Dari mana Nehemia tahu hal seperti itu? Tidak lain dan tidak bukan. Bagaimana Nehemia itu punya kepekaan dalam hidupnya bersama-sama dengan Tuhan. Ezra juga hal yang sama. Mereka bisa berkolaborasi, mereka bisa bekerja sama. Yang ketiga, saudara, tujuannya apa sebenarnya? Kalau kita bisa lihat adalah menghadirkan Allah di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan umat itu sendiri. Sehingga Allah yang hadir di bait Allah itu bukan hanya Allah yang dicuekin gitu. Bukan Allah yang dibiarkan hanya terjadi secara tradisi. Tetapi Allah yang dikenal kembali, Allah yang dialami kembali, Allah yang diajarkan kepada umat itu. Dan itu tugas dan tanggung jawab daripada Ezra itu sendiri. Sehingga dari 3 bagian ini kita akan melihat mulai ya malam hari ini mungkin kita bisa menarik sebuah aplikasi. Bagaimana dengan saya dan teman-teman saya yang lain? Kita punya peran yang berbeda. Pasti itu tidak terhindarkan. Ya, saya nggak mungkin menjadi seperti Bang Togi di Riyadh sana. Nggak bisa. Tetapi Allah yang samalah yang memanggil saya, memanggil Bang Togi, memanggil kita semua di sini untuk bisa membawa kita untuk semakin hari, semakin melihat bahwa pusat hidupnya dan pusat gerakan itu ada di Allah. Dan ini yang kita saksikan di dalam kehidupan 2 tokoh ini. Mereka tidak melakukan reformasi yang mentransformasi kehidupan dengan strategi mereka sendiri, dengan kekuatan mereka sendiri. Tetapi mereka melakukan itu dengan menghadirkan Allah Yahweh di dalam hidup mereka dan juga di dalam kehidupan umat yang mereka kembalikan bawa kepada Tuhan. Mari kita memikirkan hal ini dengan serius. Semakin hari kita menjalani kehidupan kita dalam dunia yang begitu kacau saat ini. Sekarang lagi itu ya, maraknya bagaimana muncul lagi perang antara Israel dan Palestina gitu. Wah, itu luar biasa. Dan itu mungkin yang lebih ramai adalah bangsa kita gitu. Ada yang demo gitu ya, ada yang berdiri di jalan-jalan minta sumbangan gitu, yang lain-lain. Saudara-saudara itu menjawab. Nah, kita sudah bisa buktikan, hasilnya gitu. Tapi kalau kita kembali di sini, apakah kita, maka jalan keluar untuk bisa mentransformasi kehidupan dalam arti sesungguhnya adalah ketika hidup kita dan hidup orang-orang yang kita bangun atau dengan sarana yang akan kita bangun itu membawa hidup kita dan umat yang kita layani kembali kepada Tuhan. Ini hal yang harus kita ingat. Nah, oleh karena itu hal yang penting saudara-saudara, jangan kita bicara. Tahun lalu kalau saya tidak salah, saya juga membawa tentang bagaimana Allah mengasihi Niniwe yang besar itu. Tetapi Yunus tidak mau dia. Bahkan dia marah. Bukannya marah, dia mau mati gitu. Kenapa? Karena Allah mengasihi Niniwe. Kenapa berseberangan? Ini nabi juga. Saudara-saudara, bukan karena status Yunus nggak jelas sebagai nabi, bukan. Bukan karena Tuhan tidak mau dengan nasionalisme Yunus, bukan. Tetapi karena hati Yunus, Nabi Yunus tidak berpaut dengan Allah. Sehingga di dalam berbagai lingkungan politik, lingkungan nasionalisme yang fanatik itu sendiri, itu pun Yunus tidak melihat hati Allah yang begitu mengasihi. Dan sadar bahwa Asyur, Niniwe itu sendiri pun, yang jahat itu, yang menindas umat Allah itu adalah milik Allah sendiri. Gitu loh. Dan itu sangat susah kita pahami. Ketika kita tidak hidup di dalam ada di pihak Allah. Maka malam hari ini mari kita melihat bagian-bagian ini menjadi hal yang mungkin perlu kita renungkan ya. Ketika saya bercermin kira-kira
bagaimana saya sebenarnya. Saya mau membangun sesuatu tentang hidup saya. Ketika Ezra dan Nehemia, kita melihat kok hebat banget orang ini. Kok punya kehidupan doa yang begitu powerful gitu. Kok bisa memiliki kemampuan untuk mengingat tentang Allah itu sendiri. Saudara-saudara, siapa yang membuat itu? Tentunya secara tradisi mereka ingat-ingat itu. Tapi yang membuat mereka terhisap dalam perubahan transformasi hidup mereka sendiri dan dipakai Tuhan untuk mentransformasi umat itu pada zaman itu. Tidak lain dan tidak bukan adalah kehadiran Allah yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Dari perkara kecil sampai kepada perkara yang besar. Tidak pernah ada istilah absennya Allah Yahweh itu. Dikenal, dialami, didemonstrasikan, dijadikan sebagai pusat hidup daripada pelayanan kedua reformator ini. Sehingga sekecil apapun dan mungkin ada gelombang berhasil gagalnya. Perhatikan ketika Nehemia membangun. Dikatakan mereka bangun, tetapi diruntuhkan tembok itu. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka terus cari strategi bagaimana membangun kembali tembok Yerusalem itu yang dihalangi pembangunannya pada zaman itu. Saudara-saudara, kadang-kadang kita pikir, ya bisa aja kan Nehemia dikatakan, bodoh amat lah, yang penting saya sudah tangkap isi hati Tuhan. Tetapi saya udah datang di sini, tantangannya sedemikian besar. Kadang-kadang kita menyerah dengan tantangan yang ada di hadapan kita. Teman-teman, tunggu dulu. Satu hal yang kita harus pastikan adalah, apakah Allah menyuruh kita untuk menyerah? Melarang kita untuk tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Kalau sampai kepada keyakinan itu, oke, silakan lakukan. Tetapi kalau hanya karena alasan-alasan dengan berbagai hal yang merintangi kita, ini juga menjadi sebuah pergumulan saya secara pribadi dalam penyerahan diri saya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan sampai akhir. Tapi saudara-saudara, di mana ada kekuatan kembali terletak ketika menemukan wajah Tuhan di dalam kehidupan secara pribadi. Dari kehidupan yang sedemikian rupa, ada satu target-target, ada satu kontribusi, ada satu peran yang akan dilakukan. Ini nanti kita akan bicara di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, dalam sesi kedua nanti. Apa kontribusi Ezra dan Nehemia di dalam memerankan hidup mereka sebagai pembawa pembaruan yang mentransformasi kehidupan umat pada waktu itu. Secara detail nanti kita akan lihat di waktu pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi malam hari ini mari kita melihat kedua sosok ini. Bahwa semangat mereka menghadirkan Allah menjadi sumber bagaimana mereka bisa menjadi reformator yang mentransformasi. Jadi yang membuat perubahan itu bukan mereka. Yang membuat itu adalah Allah melalui dan di dalam mereka. Yang kedua, saudara, di dalam panggilan itu, disitulah Allah terus terlibat. Tetapi di sanalah juga terus mereka menggunakan keahlian-keahlian mereka. Nanti bagaimana kita lihat nanti di pasal yang kedua gitu ya. Nehemia itu meneliti gitu. Dan itu secara diam-diam strateginya. Dia tidak membawa banyak orang. Ini hanya 1 dan 2 orang. Dan itu pun ditinggalkan di satu tempat. Dia menyelidiki tembok-tembok itu. Dia melakukan pengamatan sedemikian rupa. Dan saudara-saudara nggak ada orang di sana. Yang ada hanya seorang diri. Dan Allah Yahweh bersama-sama dengan Nehemia. Sehingga tidak tercium bagi banyak orang rencana pembangunan itu. Nah, sudah tidak tercium di awal pun, perhatikan nanti Sanballat dan Tobia kan. Bagaimana mereka merintangi. Kita akan melihat itu di dalam pasal-pasal ketika mereka membangun. Pasal 3, pasal keempat itu bagaimana mereka melakukan berbagai usaha. Nah, bisa kebayang nggak kalau akhirnya misalnya Nehemia menggembor-gemborkan dulu gitu. Tapi disitulah kita bisa melihat seorang Nehemia yang sungguh-sungguh menggumuli itu di hadapan Tuhan. Di dalam pergumulannya dengan Tuhan. Sehingga nanti apapun resikonya, dia yakin bahwa ada Tuhan di sana. Bersama dengan dia, dengan orang-orang yang akan diberdayakannya untuk membangun tembok Yerusalem itu dan membangun kembali umat itu sendiri.
Yang ketiga, saudara, kita akan melihat bahwa bagaimana sisa-sisa yang lemah pun itu tidak pernah diabaikan oleh Nehemia. Dia kumpulin itu sedemikian rupa untuk melakukan pembangunan pembangunan bait Allah dan membangun umat itu kembali. Nah, apa yang kita lihat di sini, kepemimpinan mereka bukan kepemimpinan yang berpusat kepada diri mereka, kepada karunia mereka, bukan, tetapi kepemimpinan transformasi atau reformasi yang berpusat kepada Allah dengan melibatkan diri sebagai pemimpin, dua pemimpin yang saling bersinergi ini melibatkan sebanyak-banyaknya orang. Bahkan yang tidak mau pun jadi mau, mereka ketika diberikan penjelasan, itu makin banyak orang yang tertarik kepada pembangunan itu sendiri. Mungkin juga kurang lebih hal-hal itu kita harus lakukan di zaman seperti sekarang ini. Walaupun begitu susah, tetapi kita tahulah bahwa Tuhan akan menolong kita untuk melakukannya. Teman-teman, saya akan akhiri di sini. Kiranya kita bisa kembali berdiskusi tentang hal ini. Nanti kalau nanti masih ada waktu, saya akan terus lagi nanti beberapa hal yang akan kita bahas di dalam pertemuan yang pertama ini. Tuhan memberkati. Terima kasih, Rika. Terima kasih Bang Eli untuk firman-Nya. Baik buat kakak abang yang mau bertanya atau mungkin mau men-sharingkan apa yang dialami dari pendengaran firman Tuhan hari ini, atau secara pribadi mungkin ada yang mau direfleksikan, boleh silahkan kalau mau langsung bisa raise hand atau bisa melalui chat, nanti akan kita bacakan juga gitu. Tadi menyimak dari seluruh penjelasan yang Bang Eli sampaikan, ada satu poin yang aku coba highlight juga, bahwa betul reformasi sendiri itu pekerjaannya Allah gitu. Kalau tadi melihat bahwa Nehemia dan Ezra memang bekerja sedemikian rupa, tapi rasanya kita jangan melupakan juga tuh kehadiran raja-raja yang seperti Raja Artasasta gitu. Sebelumnya dia menolak pembangunan daripada pembangunan bait suci gitu. Tapi kita bisa baca di Ezra 4 gitu, ayat 21 sampai 24. Tapi kemudian pada Ezra pasal yang ke-7 justru Raja Artasasta itu sendiri yang menyuruh Ezra untuk kembali, bahkan memperlengkapi Ezra dengan begitu banyak bekal gitu. Jadi ada apa ya, plot twist, ada pembalikan hati yang Allah lakukan gitu kepada raja-raja yang sebelumnya tidak mengenal Allah, tapi karena mereka hidup di lingkungan di mana ada bangsa-bangsa yang Israel yang terbuang, mereka mengenal Allah Israel seperti apa. Walaupun iman mereka tidak berdasarkan pada iman pengenalan yang benar kepada Allah, tapi Allah menggunakan iman yang kecil itu untuk kembali mendorong bangsa Israel untuk bisa kembali membangun gitu, seperti yang dilakukan oleh Ezra dan Nehemia. Ini menarik sekali gitu ya. Barangkali ada kakak abang yang mau bertanya, silahkan. Bukan hanya bertanya kali, Rika, ya, melengkapi juga. Melengkapi Bagi juga, betul saya. pengalaman ya, bagi pengalaman tentang kedua tokoh ini. Betul. Silakan. Iya. Kayaknya kalau bicara soal bagaimana Allah menyatakan kerajaannya di tengah-tengah dunia ini, Allah tidak pernah kehilangan cara gitu, baik yang make sense di dalam kepala kita maupun yang nonsense gitu. Seperti yang terjadi saat ini gitu. Kalau mengingat kayak Yosua juga kan seperti itu, ketika mau menghancurkan tembok Yeriko, rasanya kok kayaknya nggak mungkin gitu. Bahkan sampai 3 kali repetition Allah menyatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu gitu. Yaitu Allah menggunakan begitu banyak cara untuk bisa menyatakan dan memperluas kerajaannya. Sambil menunggu kakak abang yang bertanya, aku mau tanya terlebih dahulu Bang Eli. Kalau kita baca di Ezra itu kan sebenarnya kitab Ezra pasal yang pertama sampai pasal yang ke-6, ya itu ada satu tokoh juga yang berperan di dalam pembangunan kembali, yaitu Zerubabel gitu. Ya, bagaimana sih signifikansi tokoh ini terhadap pembangunan atau reformasi yang terjadi pada bangsa Israel pada masa itu? Mungkin tidak membandingkan dengan Ezra dan Nehemia, tetapi karena Zerubabel sendiri datang kurang lebih 60 tahun sebelum Ezra gitu. Jadi signifikansinya apa, Bang? Jadi kalau kita perhatikan kan, membangun bait Allah itu kembali kan bukan hanya satu kesatuan, satu waktu ya. Jadi kan beberapa kali kedatangan itu gitu. Nah, itu yang saya bilang tadi, bahwa bagaimana banyak orang ya, kita hanya menyoroti dua tokoh ini. Tapi kalau kita lihat pretelannya ini, kita melihat orang-orang yang bersama-sama dengan
Ezra tadi itu mungkin tidak tercatat secara detail gitu. Tapi nggak ada yang tidak terlibat. Ketika mereka adalah orang-orang yang telah dipanggil Tuhan, dipercayakan Tuhan bersama dengan Ezra dan Nehemia, mereka melakukan peran itu dengan baik. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam kitab Nehemia nanti itu wanita-wanita, perempuan-perempuan. Jadi anak nanti ketika menjaga bait Allah itu dikatakan bahwa satu orang yang melakukan pekerjaan, satu orang yang memegang pedang tangan kiri dan kanan. Yang mau dikatakan ini lagi-lagi kembali bahwa orang yang terkecil sekalipun di tangan Allah itu dapat berguna secara efektif untuk membangun. Nah, kalau diceritakan tentang Jerubabel, nanti kita akan melihat nanti ini di dalam pertemuan berikutnya bahwa orang-orang yang terlibat di dalam pembangunan itu tidak bisa diabaikan peran mereka walaupun kecil-kecil gitu. Ya, minimal untuk mempertahankan keluarganya, mempertahankan rumahnya untuk tidak diserang. Itu pun bagian daripada bagaimana umat itu tidak ada kesempatan diperbudak, diperlakukan kembali tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi Jerubabel udah jelas perannya. Kita akan melihat dia punya peran sendiri untuk melakukan itu. Bahkan kalau kita perhatikan Raja Kores yang tidak kenal Tuhan pun dipakai Tuhan gitu. Nah, itulah tadi yang kamu tadi sudah tekankan, saya tekan di awal bahwa memang reformasi ini reformasi Yahweh. Jadi bukan reformasi Ezra, bukan reformasi Nehemia. Ezra dan Nehemia hanyalah alat, dan kabar baiknya adalah kita Ezra dan Nehemia zaman ini. Ya, Ezra dan Nehemia ada di Riak, Bang Togi Sinaga bersama dengan komunitasnya di sana. Ya kan? Ya, ada di Jakarta, ada di mana? Kita ini ada di mana malam hari ini? Iren ada di Lampung gitu. Ya benar ya. Dan teman-teman yang lain, ya. Nah, ini bukan bicara tentang kita. Jadi bicara tentang reformasi yang mentransformasi ini, hal yang harus kita sadari bukan bicara tentang kita sebagai alat Tuhan, tetapi bicara tentang Allah sebagai sumber dan pelaku reformasi dan transformasi itu sendiri. Maka kalau kita mengerjakan pekerjaan ini dengan pengalaman rohani sendiri di masa lalu atau dengan kepiawaiannya sendiri, kita pasti kecewa dan Tuhan Allah terkenal. Kenapa? Karena ini hajatannya Tuhan. Ini pekerjaannya Tuhan di tengah-tengah dunia yang sudah rusak, yang sudah hancur, termasuk di tengah-tengah umat itu sendiri. Kira-kira jelas enggak, Rika? Jelas Bang. Terima kasih. Ada lagi barangkali Kakak Abang, silahkan, terbuka sekali loh ruang Zoom ini untuk kita bisa berdiskusi sama-sama, saling menyuarakan pendapat atau bertanya mengenai reformator yang ternyata tidak hanya pada masa kini, dari dulu Allah telah menghadirkan banyak sekali tokoh-tokoh reformator yang menggerakkan gitu, seperti Nehemia dan Ezra yang kita pelajari pada hari ini. Dipersilakan. Barangkali jika ada. Atau ada yang mau ya, Bang Togi mau menambahkan. Sharing aja Bang ya. Ya. Aku kan bersama teman-teman di sini di Riyadh, kebanyakan dari Filipina. Dan background mereka itu hampir semuanya Katolik. Jadi penyembahan kepada Maria itu bukan sesuatu yang tabu. Maksudnya kalau kita dengar kalau berdoa sama Maria itu kan kita orang Protestan kan sepertinya langsung menentang gitu ya. Kalau buat mereka itu pemujaan kepada Maria itu sebagai pemujaan yang hampir sama dengan pemujaan kepada Kristus gitu, pada Tuhan Yesus. Dengan Bible study yang kita alami di kampus, terus aku terapkan dengan teman-teman di sini, mereka akhirnya melihat bahwa Maria hanya sebagai hamba Allah. Gitu. Jadi bukan seorang yang menjadi objek penyembahan, tetapi seorang yang dipakai Tuhan, dipakai Allah sendiri untuk membawa Tuhan Yesus ke dunia ini. Hal yang kelihatannya buat kita orang
Protestan, orang born again, lahir baru, Kristen secara umum, buat hal ini bukanlah masalah, tapi buat mereka betul-betul sesuatu yang eh, contradiction lah dengan kepercayaan mereka yang dulu itu. Jadi berat untuk mereka untuk melepaskan penyembahan kepada Maria ini sendiri gitu. Tetapi puji Tuhan kalau yang kata transformasi itu terjadi, itu bukan karena kemampuan seorang untuk menjelaskan Alkitab, tapi bagaimana Allah membuka hati mereka melihat kebenaran gitu. Itu yang aku lihat pentingnya Bible study yang dengan metode induktif, karena Bang Eliunus mention earlier that uh, dari mulai observation, interpretation, application, dan concrete step. These are the 4 steps that we are used to in the college that time. So kita juga di sini terapkan yang sama gitu. Jadi saya nggak indoktrin mereka, tapi saya ajak mereka untuk menggali langsung, dan akhirnya mereka menyadari, oh ternyata worship itu hanya kepada satu, Allah Tritunggal. Maria harus ditempatkan kepada posisi sebagai seorang hamba. Ya. Itu yang aku lihat terjadi transformasi di pelayanan di Riyadh, Bang. Terima kasih, Bang. Wah, puji Tuhan, ini real ya. Jadi memang banyak teman-teman saya pastor dan teman-teman umat Katolik juga begitu. Mungkin ada juga yang bergereja Katolik. Termasuk Kak Vivi lah salah satu, masih bergereja di Katolik. Tapi memaknai doa-doa seperti itu dengan penghayatan yang berbeda. Cuman persoalannya apakah serta-merta kita bisa kikis? Tidak bisa. Ya, kalau lihat perdebatan di lingkungan Calvinis itu sendiri di zamannya almarhum Bang Sagala tentang limited unlimited, ingat nggak itu? Itu tidak gampang, karena apa? Karena itu sudah begitu mentradisi. Tetapi di dalam kondisi yang begitu mentradisi itu, ketika hadirnya Allah yang mentransformasi, yang mencerahkan mata manusia yang sempit ini, hati manusia yang sudah membeku ini, nggak ada yang mustahil. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita berperan seperti Bang Togi? Nah, itu dia. Jadi mungkin kita pikir, susah lah kita mau ini. Tapi itu, di dalam penelitian seperti Ezra, memang Ezra juga tidak mengindoktrinasi itu. Meneliti, melakukan, dan mengajarkan gitu. Ezra tidak berkuasa untuk merubah gitu. Dia hanya mengajarkan apa yang dia teliti, apa yang dia hidupi, dan apa yang dia ajarkan. Dan itulah yang dilakukan oleh Bang Togi. Kita juga harus sadar itu. Kenapa? Karena reformasi yang mentransformasi itu adalah pekerjaan Tuhan. Nah, di situ nanti kita akan melihat bagaimana Paulus menegaskan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan di Roma 1 ayat 16-17 gitu. Nah, itu kan kembali kalau kita lihat apa intinya reformasi Luther? Ya, itu apa itu? Sola Scriptura, sola fide, dan sola gratia, trisola gitu. Gitu kan? Jadi itu sudah diformulasikan oleh Luther. Apakah serta-merta itu dengan prinsip itu muncul gitu? Enggak juga. Bukan prinsip itu yang merubah, tetapi Tuhan yang bekerja melalui prinsip itu. Saya yakin itu reformasi Luther bukan karena memang Luther memproklamasikan dalil-dalilnya itu sedemikian rupa. Tetapi apa yang membuat itu terjadi perubahan? Termasuk hati Luther sendiri. Siapa yang membuat? Kalau bukan Tuhan, yaitu Yahweh. Nah, kabar baiknya adalah Allah yang diceritakan di zaman Ezra dan Nehemia, di zaman Luther dan Calvin dan juga reformasi sepanjang sejarah gitu, adalah Allah yang sama yang hidup di zaman ini. Sehingga harusnya sebesar apapun tantangan, kesulitan, putus asa, nggak bisa lagi ini, Tuhan bisa lakukan. Tapi yang perlu kita tanyakan, kita menikmati peran kita nggak? Sebagai pribadi yang harus terhisap
di dalam bersama dengan Allah yang menjadi fokus itu, yang melakukan pekerjaan itu. Atau dari segi tanggung jawab kita melakukan nggak apa yang seharusnya kita lakukan? Ada nggak doa-doa kita seperti doa Nehemia? Atau hanya karena kita melihat kenyamanan kita sendiri? Nah mungkin ini yang kita perlu lihat. Makasih ya Bang Togi. Itu contoh yang sangat sederhana untuk bisa menginspirasi kita. Dan benar itu, beberapa teman-teman saya yang pastor juga, yang itu mereka menyadari kok sekarang. Ya, mereka menyadari bahwa Maria bukan objek sesembahan, tetapi dia seorang hamba yang memang harus dihormati, dihargai di dalam sejarah, gitu ya. Nah, bahwa ada tradisi, ya itulah tradisi. Ya. Thank you. Terima kasih Bang Togi untuk sharingnya. Sungguh aku sendiri yang mendengar terberkati sekali gitu ya. Tapi betul sih Bang Eli tadi di notice kalau misalnya kita rujuk lagi ke Nehemia gitu ya. Ketika Allah mau memanggil seseorang untuk mentransformasi suatu keadaan itu butuh feedback gitu. Nehemia sendiri kan tadi Bang Eli mention sudah berada dalam kondisi yang mapan, kondisi yang aman, tapi dia melihat pergumulan yang dialami oleh komunitasnya di luar dan mengambil itu sebagai pergumulan dia secara pribadi gitu. Nah, ini yang kayaknya sulit gitu loh, Bang, untuk dialami oleh alumni sekarang. Kayaknya hidup sendiri aja udah begitu berat, kemudian harus memikirkan persoalan atau problematika komunitas, apa nggak makin berat lagi gitu hidupnya. Nah, bagaimana kira-kira kiat-kiat mungkin yang bisa kita lakukan dengan meneladani tokoh Nehemia supaya kita juga bisa berbagian untuk menggumulkan pergumulan di luar dan menjadikan itu juga sebagai pergumulan diri kita gitu. Makasih Rika. Tapi sebelum saya respon pasti ada yang di sini berbagi. Kira-kira Betul. gimana itu ya? Gimana kira-kira Abang Gimana Kakak? itu ya? Pasti Ada Kak ada Cindy yang di sini. terbeban-terbeban gitu dengan pergumulan di mungkin kayak sekarang kondisinya ketika kemanusiaan seperti nilai-nilainya sudah terkikis gitu. Tuh gimana? Tapi di sisi lain kayaknya ngerasa nggak punya kapasitas untuk menggumulkan hal itu karena diri sendiri juga masih terbeban gitu. Mungkin kakak abang ada yang mau sharing pengalaman-pengalamannya secara pribadi? Silahkan. Silakan berbagi. Ada apa kita tunjuk kayak anak sekolah minggu. Ini Siapa? ada Kak Tio Pansipahutar di sini. Ya, boleh barangkali Ada Kak. Kak Sandy. Ada Kak Sandy, silahkan Kak. Barangkali atau kakak-kakak yang lain, kakak abang yang lain dipersilakan untuk boleh sharing mungkin mengenai topik ini. Ada Kak Mimi Tobing. Ya, menarik sekali memang topik Nehemia Halo. Ezra ini. Ayo berbagi dong. Mari. Aku sebutin apa absen satu-satu nih. Oke, boleh Kak Tio Pansipahutar. Barangkali Kak ada permintaan selipan nih kepada saya. Coba minta Kak Tiopan dek, katanya gitu. Boleh Kak Tiopan, silakan. Aku men-sharingkan apa ya? Boleh men-sharingkan mengenai apa mungkin yang dinikmati daripada firman ini atau barangkali kakak punya pengalaman yang serupa atau mungkin agak mirip dengan apa yang dialami oleh Bang Togi supaya kita sama-sama bisa belajar bagaimana Allah menggunakan setiap orang untuk bisa mentransformasi hal-hal di sekitarnya gitu. Untuk transformasi ya. Ya, silahkan Kak. Sorry, aku nggak bisa buka video ini tadi kepotong-potong sambil ikut pembinaannya sambil ada rapat-rapat di tengah-tengah. Oke Kak. Jadi nggak full gitu Ya. lihatnya. Jadi pertanyaan spesifiknya tadi adalah mungkin kakak ada pengalaman yang bisa di-sharingkan bagaimana Allah menggunakan kakak, menjadikan kakak sebagai alat untuk mentransformasi keadaan di sekitar kakak gitu Kak. Oke. Yang pertama, aku nggak tahu apakah itu terkait dengan karakter ya. Yang pertama sih, aku setuju dengan statementnya Bang Eli di awal-awal. Jadi ketika ada masalah, kadang-kadang
Jangan terlalu fokus pada masalahnya, tetapi pikirkan di manakah terang dan garam itu. Gitu. Seringkali kita tuh, contoh ya, permasalahan kita sekarang misalnya jumlah kita yang sedikit, kita fokus pada satu waktu nih ya, pada satu waktu saya ikut satu event. Lalu kemudian dipaparkan jumlah populasi Kristen atau Kristen kita bilang ya, tidak semua Kristen itu pengikut Kristus kayaknya. Jadi populasi penganut agama Kristen di dunia itu semakin hari menurun, begitu. Semakin hari semakin menurun gitu. Dia tunjukin statistiknya dalam satu event itu. Lalu kita tuh harus berperan sebagai mungkin pada konteks itu ya transformator tuh, mengubah orang begitu ya, mengubah orang. Lalu kemudian ini saya sharing aja ya dalam satu pertemuan, satu event. Kita fokus kepada melengkapi diri tentang how to build a good communication with others gitu kan. Bagaimana kita berbicara, mengenalkan Kristus secara spoken lah ya, aku bilang berbicara lah begitu. Lalu bagaimana kita harus ketika di dalam lift kita harus menginjili orang itu dengan bertanya, apakah kau merasa ini dan segala macam, apa masalah hidupmu dengan supir taksi dan segala macam. Tetapi apa yang membuat saya terganggu dalam pertemuan itu adalah beberapa hal mendasar yang terlupakan. Yang pertama adalah relasi dengan Tuhan yang harus dibangun dan harus bertumbuh tiap-tiap hari gitu. Yang kedua, kekudusan hidup. Kekudusan hidup yang dilupakan. Karena setiap kali berbicara teman saya selalu dengan gamblang, Roh Kudus memimpin saya menginjili si A, Roh Kudus memimpin saya menginjili si B. Lalu kemudian tapi kita begitu melihat fakta di depan, saya tidak berusaha menghakimi ya pada saat itu, tetapi saya terganggu gitu dengan ucapan-ucapan itu. Sementara kita nggak fokus kepada kekudusan hidup, atau salah satunya menjaga omongan, menjaga pikiran, lalu menjaga keinginan daging dan segala macamnya. Dan pada saat itu, saya sempat juga sharing ke Bang Eli, saya terkesima juga pada saat itu dan menangis, sangat menangis satu hari itu, apa ya, dan aku menikmati bersyukur keteladanan para alumni Bang Eli, almarhum Pendeta Mangapul Sagala, dan masih banyak lagi alumni-alumni yang aku menikmati ketika kita nggak perlu fokus kepada hal-hal yang terlihat oleh dunia, tapi melupakan something yang invisible gitu. Yang harusnya yang invisible inilah yang kekuatannya lebih besar daripada yang visible yang kita lihat ketika orang bicara A, B, C, D gitu. Itu perenungan saya bulan lalu ya, selama bulan inilah, selama beberapa hari ini. Daripada kita tuh keras teriak kuat-kuat, teriak ini kuat-kuat, tapi kita melupakan. Bukan berarti ya, ada orang juga yang berperan berteriak kuat ya, ada yang suara kuat juga, tergantung kepada bagaimana Tuhan memanggil seseorang. Ada orang yang berseru-seru, ada orang yang memang mengajar, ada orang yang memang berdoa begitu misalnya. Tetapi kalau seseorang ketika berbicara kuat, tetapi baiknya sih lebih kuat lagi ketika dia diam gitu. Karena ternyata diam pun bermakna sangat besar juga. Bukan berarti diam itu diam aja begitu, bukan. Bukan diam kita tertutup, bukan gitu maksudnya. Jadi ketika saya menikmati itu, saya berpikir begini. Orang-orang yang tadinya ketika dalam satu event ini bicara dengan saya misalnya, saya nggak bisa kalau nggak pakai harga tas 300 juta. Gitu dia bilang ya. 50 juta dan at least merek ini begitu misalnya. Dan saya nggak mau bilang, masa lo harus begitu gitu. Nggak juga. Saya hanya bilang, lo tasnya, gue dosa nggak? Gue pakai tas merek A yang harganya 100 juta, dia bilang. Lalu saya jawab, saya sih tidak pada kapasitas menghakimi orang lain layak atau tidak layak memakai satu brand begitu, atau memakai baju yang bagus atau baju yang mahal. Tapi tanyakan, apakah itu menjadi batu sandungan bagi orang lain? Apakah yang kau pakai itu menguasai hati dan pikiranmu? Lalu Tuhan menjadi nomor 2?
Karena sesungguhnya apakah memang Tuhan mau kau memakai itu gitu. Jadi, tapi bagimu Tio bagaimana, kata dia. Saya nggak tahu kekayaanmu. Ini konteksnya bicara ya. Jadi saya nggak mau berkoar-koar. Maksudnya dia aja yang samperin gitu. Saya nggak tahu. Kalau kau tanya aku bilang, aku lebih memilih misalnya harga tas yang segini aja gitu misalnya, daripada aku memilih ini gitu misalnya. Lalu aku memilih untuk tidak begitu karena kita harus belajar menjadi pengikut Kristus yang memang akan yang dilihat oleh orang lain, yang akan ditiru dari gaya hidupnya. Saya bilang gitu. Dan ketika itu dia bilang, lo kalau ngomong kenapa pakai firman Tuhan terus sih? Gitu kan. Ini eventnya event rohani loh ya. Lo kenapa kalau ngomong ada firman Tuhannya terus sih? Ngomongnya begitu. Terus saya tanya kan, memangnya apa lagi ya? Kita mau bicara apa lagi kalau memang bukan Tuhan gitu sentralnya. Dan itu selama 2 minggu dia samperin aku terus. Enggak banyak, aku enggak menghakimi apa-apa, enggak ada. Misalnya tampilannya apa segala macam gitu, enggak. Dan pada akhirnya ketika pulang, masa dalam satu sharing dia bicara. Dan aku menikmati bagaimana Tio sharing dalam kesehariannya ketika dia membangun relasi di keluarganya, membangun kerohanian bersama suami dan anak-anak dan keluarganya. Dan aku sepulang dari event ini, aku akan memulai membangun kebiasaan-kebiasaan berdoa bersama dengan anak, membaca firman Tuhan, dan mendoakan suamiku secara khusus. Aku berpikir, aku nggak mengeluarkan apa-apa di situ, effort apa-apa. Aku hanya menjadi yang the best version of me pada saat itu, menjadi diriku sendiri pada saat itu, menceritakan apa yang menjadi kerinduanku, lalu dia tergerak, dan beberapa orang dari Brazil misalnya, dia nangis. Tio, sharingmu mengingatkanku kepada keluargaku. Betapa keluargaku hilang, tapi aku memikirkan aku menginjili banyak orang di luar sana, tetapi keluargaku ternyata banyak yang terhilang, kata dia. Bahkan suamiku sekarang sudah tenggelam kepada kesibukannya, kesehariannya, karena punya jabatan-jabatan semakin tinggi. Dan dia nangis pada saat itu, dan dia bilang, thank you Tio, karena kau sudah mengingatkanku akan suami dan keluargaku yang juga harus kulayani. Ya, aku bersyukur sih di situ ya. Nggak perlu banyak bicara. Saya pada saat itu ketika disamperin, kita berbicara, dia bertanya, aku sampaikan apa yang menjadi kerinduan, lalu kemudian saya pikir bukan kita, tetapi memang Roh Kudus yang mengerjakannya, Tuhan yang mengerjakan bagi setiap orang. Nah, itu 2 minggu menjadi waktu yang singkat jadinya ya. Tadinya itu cukup berat, tapi kemudian jadi singkat. Kenapa tidak semua kita saya bisa mempunyai komunikasi yang intens. Di situ sih sharingnya. Kadang seperti yang kata Bang Eli, fungsi terang dan garam sesuai dengan bagaimana Tuhan pakai kita gitu. Tidak harus sama seperti misalnya teman-teman seperti Tio atau orang lain misalnya, nggak mesti sama, tapi perlunya memiliki relasi yang intens, yang dekat dengan Tuhan untuk kita mengejawantahkan atau mengerti bentuk kita sebagai garam dan terang itu di tengah dunia. Nah, itu menurutku itu transformasi sih. Gitu sih. Thank you Kak Tio. Thank you Bang, thank you. Iya, jadi teman-teman, kalau tadi kita yang ditanyakan Erika tadi kan tentang Nehemia ya. Jadi kalau kita lihat apa sebenarnya kenapa Nehemia begitu konsisten? Yang pertama tadi sudah ditegaskan lah, karena seorang Nehemia adalah seorang yang tidak pernah bisa hidup tanpa Tuhan hadir dan dia alami secara pribadi. Tapi apakah cukup begitu? Kan dia di dalam kenyamanan juga ya nggak ada yang salah kan sebenarnya. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa hidup kita dengan Tuhan pun bukan hanya untuk kita nikmati. Tetapi ketika kita menikmati kenyamanan itu, marilah kita melihat bagaimana orang lain yang ada di luar sana gitu. Nah, ini kemarin 1 minggu saya di Nias ya. Nias sekarang ini darurat narkoba. Darurat narkoba. Dan saya lagi mikir setelah kembali, aduh, baik di lingkungan gereja, di lingkungan masyarakat luas ini, itu darurat narkoba itu luar biasa gitu. Lalu
tanda tangan MOU antara STT dengan beberapa sinode yang sudah ada pembicaraan sebelumnya. Kami bicara-bicara apa maknanya MOU ini ke depan. Bukan hanya MOU ini, bukan ini yang saya mau. Tapi yang saya mau adalah bagaimana melalui kebersamaan kita membangun satu kekuatan di mana Tuhan dihadirkan dan Tuhan yang hadir itu akan mentransformasi persoalan-persoalan sosial ini, penyakit sosial ini yang sudah masuk di dalam gereja gitu, di dalam komunitas gereja. Nah, saya kemarin itu saya bilang, Tuhan, apakah saya masih menetap di Jakarta atau mau tinggal kembali ke Nias gitu, melihat kesedihan seperti ini. Tapi saudara-saudara, saya bilang ya, saya tinggal di sana pun, tapi kalau orang nggak ada yang menangkap, ya itu kan teman-teman pendeta di satu sinode yang besar, salah satu di Nias sana itu, dan itulah yang membuat saya teriak-teriak kepada mereka. Saya ngobrol, diskusi lagi sampai jam tengah malam gitu. Saya melihat, marilah kita menghadirkan Tuhan yang kita layani ini untuk kita nikmati dulu. Supaya dari sanalah nanti Tuhan membuat hidup kita ini senyaman mungkin pun berkat Tuhan itu. Tidak pernah Tuhan buat kita nyaman sebenarnya dari berkatnya. Ya, apakah ada di kota atau ada kita dengan segala fasilitas. Tetapi dari persekutuan kita dengan Tuhan, ini akan menolong kita untuk melihat makna hidup kita apa. Apakah makna hidup kita hanya nyaman menikmati Tuhan dan berkatnya? Sampai di situ kah? Ngapain? Kalau begitu berarti nggak perlu bermisi lagi dong. Tapi taunya dunia ini adalah arena misi Allah, di mana dunia yang telah jatuh dalam dosa, kita dipanggil untuk terlibat menjadi teman dan sahabatnya atau melakukannya. Seperti yang dikatakan oleh Bang Togi tadi dan yang diseringin barusan oleh Kak Tio. Ini bukan persoalan bahwa besar kecilnya atau diketahui orang atau tidak gitu. Tapi hati kita sebenarnya, ketika kita hidup sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, kenyamanan kita ada di mana? Dan ketidaknyamanan kita ada di mana? Kalau kenyamanan kita hanya karena kita nikmati Tuhan dan segala berkatnya, ya, yang relatif berbeda-beda, betapa malangnya kita hidup di dunia yang sementara ini. Tetapi Tuhan memanggil Israel bukan hanya untuk menikmati Tuhan itu sendiri, bukan hanya menikmati berkat Tuhan itu sendiri, tetapi itulah yang dikatakan ya di dalam Kejadian pasal 12 ya, ketika disimbolkan bagaimana Abraham dipanggil. Aku memanggil engkau untuk bersama dengan saya dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, Nehemia pasti memikirkan hal seperti itu. Jadi apa yang menurut saya yang benang merahnya di sini adalah Tuhan yang menjadi sumber reformasi, yang mentransformasi itu sendiri adalah Tuhan yang hadir dalam hidup Nehemia, yang sudah nyaman, sudah enak gitu, dan Tuhan juga hadirlah di pembuangan. Pasti Tuhan berkati dia di sana untuk melayani raja gitu. Ya, karena raja itu juga dalam miliknya Tuhan. Tapi ketika dia tidak hanya itu hidupnya, dia mencari tahu tentang bait Allah yang sudah rusak, mencari tahu berita tentang orang-orang yang luput dari tawanan sedang di dalam kesukaran. Nah, perhatikan tadi itu bukan orang datang cerita ke dia, dicari tahu. Mungkin pun juga kalau nggak dia tanya juga nggak dapat kabar itu. Dia proaktif gitu untuk melakukan informasi itu. Jadi kalau bicara tentang hal itu, ya manusia pada umumnya itu langkah yang sangat umum banget itu. Kepedulian, perhatian gitu. Ya, mungkin dia nggak butuh apa-apa, tapi dia butuh perhatian kita, ya, butuh kita sapa dia. Ada orang yang kesepian di tengah-tengah keramaian gitu. Kira-kira gimana itu? Jadi itu saya pikir sih bahwa yang membuat konsisten itu melihat bahwa kita hidup bukan hanya menikmati Tuhannya dan berkatnya, tetapi kita dipanggil juga untuk membuat dunia yang sedang sakit ini, dunia yang sedang rusak ini, dunia yang butuh pemulihan ini, dunia membutuhkan transformasi ini, butuh Tuhan dan butuh berkat Tuhan. Nah, itu melalui siapa? Ya, mungkin banyak cara. Batu pun bisa dipakai sama Tuhan. Tapi biasanya manusia lah dipakai. Iya kan? Betul sekali.
Allah bisa mengerjakan berbagai hal ya untuk menyatakan sebenarnya kepentingannya dia sih yang mau dinyatakan, bukan asal-asal juga gitu. Allah menggerakkan siapapun dan memakai peristiwa apapun untuk menyatakan kemuliaannya gitu. Ya, teringat satu pernyataan dari Richard Pratt, Profesor Richard Pratt mengenai bagaimana Allah menggunakan banyak peristiwa-peristiwa besar, bahkan ketika peristiwa-peristiwa itu sangat menyakitkan gitu, demi memang untuk memperluas kerajaan Allah. Nah ini kemudian tadi sempat disinggung juga nih sama Bang Eli mengenai kondisi global saat ini ya. Ada lagi nih perang Israel Palestina gitu. Kondisi perang yang nggak beririsan dengan kita di Indonesia ini gitu. Bahkan Presiden Jokowi sudah mengeluarkan statement dan lain sebagainya. Kalau kita lihat bagaimana Allah membolak-balikkan hati raja-raja Persia untuk kemudian mendukung pembangunan Yerusalem kembali, bagaimana kita bisa berpengharapan dalam kondisi ini, Bang? Gitu. Karena terakhir tadi aku lihat makin banyak orang, terutama di Gaza, yang meninggal akibat serangan-serangan gitu. Kita nggak tahu apa yang sedang Allah kerjakan di dalam peperangan ini, tetapi bagaimana kita punya pengharapan seperti apa yang Allah kerjakan di dalam Ezra dan Nehemia menggerakkan hati raja-raja Persia, itu juga bisa terjadi pada saat ini gitu, di tengah-tengah kerusakan dunia yang kayaknya udah nggak menemukan pengharapan lah gitu. Apa ya, sempat saya WA teman saya, jadi dia seorang tour guide waktu saya beberapa kali ke Israel kan. Saya tanya, Safi itu gimana di sana? Wah, dibagi beberapa bagian sih aman-aman saja, tapi lebih banyak itulah yang kekacauan saat ini. Nah, satu hal yang dia bilang bahwa ya memang realita itu tidak terhindar karena ini sejarah perang ini sudah dari generasi ke generasi ya, dan seakan-akan pun yang tidak jadi alasan pun jadi apa? Jadi alasan untuk membabi buta saling menyerang baik dari pihak Israel maupun dari pihak Palestina gitu. Tapi kalau kita melihat bagaimana Hamas melakukan peran itu ya gitu. Nah itu kan kenyataan ya yang ini, dan kita tahu di dalam perjanjian lama juga perang bunuh itu terjadi silih berganti. Tapi yang saya lihatnya begini, bahwa inikah kondisi di mana justru kita yang masih melek matanya melakukan apa yang kita bisa lakukan, mulai mendoakan, mulai membangun komunikasi dan meminta cara Tuhan yang spektakuler untuk mengintervensi keadaan ini. Mungkinkah? Sangat mungkin. Tapi sangat bisa juga nggak terjadi. Sangat mungkin juga tidak terjadi karena kebebalan manusia itu sendiri. Nah kita nggak tahu. Itu yang saya bilang tadi bahwa sumber reformasi yang mentransformasi bukan ada di kita. Secanggih apapun gitu. Apa sih susahnya kalau bicara tentang masalah, makanya jangan dibawa-bawa jadi isu agama ya. Masalah Israel Palestina ya, beberapa tahun yang lalu ya 2022 itu dibahas di isolasi Scriptura. Bukan isu agama. Itu kalau kita datang ke negara Palestina itu kan di Yerusalem itu bercampur sekian persen Kristen, sekian persen Kristen Koptik, sekian persen juga orang yang beragama Yahudi, dan sekian persen Muslim gitu. Nah saudara-saudara, ini bukan isu agama, tapi isu kejahatan manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Isu perang yang sedemikian membabi buta gitu, terjadi sedemikian rupa. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Nggak bisa ada satu rumus untuk semuanya. Tapi kembali mari kita melihat peristiwa ini sebagaimana Tuhan melihatnya. Apa yang Tuhan harapkan sebenarnya adalah perpalingan dari pihak-pihak yang berperang ini. Setan kan menang kan ketika bisa saling membunuh, saling membom satu dengan yang lain gitu kan. Setan menang dong. Seakan-akan Allah, waduh gimana kuasa Allah dalam seperti ini? Itu daerah apa? Daerah di mana tanah perjanjian di sana ada gitu. Kok bisa? Nah ini satu misteri yang mungkin sampai kapanpun nggak ada orang yang bisa menjelaskan secara ini. Tapi saudara-saudara, justru dalam kenyataan itulah kita dipanggil. Kita di sini bukan menanyakan bahwa kira-kira seperti apa nanti hasil dari ending perang itu. Tapi kita yang melek bahwa begitu mereka itu adalah mau Hamas lah dia ya,
atau siapapun yang yang memicu perang itu kembali gitu. Mereka adalah manusia ciptaan Tuhan. Dan hal yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita mendoakan mereka berjumpa dengan Tuhan. Yang masih hidup ya, yang sudah mati mah ya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Ya, itu jadi mayat di situ. Disitulah kita bisa melihat bahwa memang ya itulah fisik ini jadi ya nggak ada artinya gitu tanpa pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, kalau kita punya komunikasi, kan sekarang kan media juga ya, kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sana gitu, mendapatkan pokok-pokok doa, lalu juga bisa mempengaruhi, mungkin ya kira-kira mana bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah nggak? Atau misalnya tentara-tentara Israel gitu. Ya mungkin aja rekayasa Tuhan terjadi dengan berbagai cara. Tapi lagi-lagi, apakah kita gelisah seperti Nehemia gelisah dengan suasana perang itu? Apakah kita begitu berempati dengan orang-orang, apakah dari pihak Hamas, apakah dari pihak Israel, melihat bahwa ini manusia ciptaan Tuhan, walaupun mereka adalah dalam tanda kutip penjahat-penjahat yang bisa saling membunuh gitu loh. Nah, bagian kita lakukan nggak? Ya kadang-kadang kita mau cari tahu, aduh apa yang kita lakukan. Tapi yang kita sudah tahu pun kita nggak lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi saya terus komunikasi ini dengan Safi di sana gitu. Karena pasti ini akan mengurangi juga, membuat takut. Ini ada beberapa orang yang akan tur ke Israel kan, jadi takut lagi nih. Bagaimana dengan Israel gitu. Walaupun ribut-ribut beberapa tahun yang lalu itu kan hanya di belahan timurnya, di Gazanya gitu, nggak seluruh ini. Tapi itu pun menakutkan juga gitu. Ya. Pernah satu kali waktu kami datang ke sana, itu malam hari itu senjatanya itu ngelintas di atas di Tel Aviv gitu, ngeri banget gitu. Coba kalau misalnya nggak pulang lagi ke Indonesia kan menakutkan juga. Tapi ya itulah. Kalau Bang Togi mungkin udah lebih tahu ya kondisi di sana gitu. Tapi ya kenyataan hidup ini begitulah Rika ya. Jadi kita di Indonesia ya mungkin kalau di Indonesia ya mari kita berikan pengertian kepada sahabat-sahabat kita yang sedang demo-demo sekarang. Mau kumpulin bantuan silakan kumpulin bantuan, tapi benar-benar nggak bantuan itu masuk ke sana atau masuk ke sini gitu. Nah, kan bisa begitu kan? Apakah memang dengan kondisi politik sekarang itu untuk kepentingan sana atau untuk kepentingan sini kita? Kalau susun lagi mau demo di DPR lah, mau demo di Istana Presiden, mau demo sana, demo sini. Nah, gitu. Jadi nggak ada solusi sih Rika, tapi itu yang bisa komentar. Mungkin kalau Bang Togi bisa cerita ya silakan, atau yang lain gitu. Tapi dari Bang, aku ya silakan. Bang Togi. Sorry. Ya. Sedikit diingatkan beberapa hari yang lalu saat teduh dari Matius 27, ya. khususnya di ayat 25, all the people answer, let his blood be on us and on our children. Aku waktu meditasi ayat ini teringat dengan situasi sekarang, bloodshed di Israel, Palestina. Itu merupakan bagian kutukan yang mereka undang sendiri gitu loh Bang. Ya. Nggak tahu ini terlalu subjektif kali ya interpretasinya, tapi waktu aku baca ini ayat let his blood be on us, mereka alami langsung bloodshed tahun 70 kan Bang, the fall in Jerusalem. Dari mulai situ sampai hari ini terus menerus bloodshed di daratnya orang-orang Israel ini gitu. Aku sih ngelihatnya waktu saat teduh dari situ, wah kok ini seperti memang mereka mengundang kutukan itu buat mereka sendiri. Jadi kalau mau solve the problem, aku kira cuma satu-satunya cara minta ampun sama Tuhan Yesus. Itu yang aku lihat gitu Bang. Aku nggak ngelihat solusi yang lain. Semua Yahudi harus datang sama Tuhan Yesus minta ampun saat ini juga kalau mau solve the problem di Israel Palestina. Itu aku pendapatnya gitu Bang. Kan sampai juga terjadi begini Bang Togi, kan diskusi juga dengan namanya Safi tadi, sebenarnya ya nggak ada rugi juga kalau misalnya diakui secara kenegaraan ini ya, cuman lagi-lagi kepemilikan itu kan
Jadi ketika misalnya Donald Trump memindahkan ibu kota Yerusalem ke tempat yang sekarang ini. Itu kan sesuatu ya, ini memang kebanggaan secara bangsa. Tetapi konsekuensinya seperti apa? Dan benar itu tadi. Jadi makanya perkara-perkara ini bukan perkara hanya manusia yang kita lihat dari sisi manusia kekuasaan dunia ini gitu. Tapi apa maunya Tuhan di balik peristiwa ini? Tidak lain dan tidak bukan. Bagaimana manusia ciptaan itu harus kembali kepadanya gitu loh. Kan itu juga yang membuat Allah mengizinkan Israel itu dibuang kan, diizinkan dibuang masuk ke Babel kan, dijajah oleh bangsa dari bangsa ke bangsa kan, sampai nanti zaman perjanjian baru. Jadi iya, itu hal-hal yang kita bisa lihat sisi itu. Ya walaupun nanti orang berargumentasi lain juga, dia punya berbagai macam alasan gitu ya. Oh bagaimana juga dengan negara-negara. Tapi ya kalau kita menelusuri Alkitab, dunia yang telah rusak ini pun yang membuat akhirnya damai itu kembali ketika memang manusia berjumpa dengan sang sumber damai. Allah itu sendiri, Kristus itu sendiri. Ya udah diproklamasikan dalam peristiwa Natal, dia Raja Damai yang memberi damai bagi dunia gitu. Tapi menolak ya, bahkan mengatakan biarlah kutuk itu ditimpakan kepada kami dan kepada anak-anak kami, keturunan kami. Ya bisa begitu. Bisa begitu. Itulah kenyataannya. Baiklah, karena waktunya sudah menunjukkan hampir habis pada GCLC malam hari ini, jadi aku memohon dengan kasih untuk Bang Eli boleh mengambil sebuah kesimpulan daripada percakapan dan pemberitaan firman di GCLC malam ini dan menutup pertemuan ini di dalam doa. Silakan Bang. Jadi teman-teman kembali kalau kita lihat masalah reformator yang mentransformasi, kita harus menghayati siapa yang paling utama di sana. Ini adalah prakarsanya Allah. Itu transformasi itu ada di Allah, ya. Maka ketika pun ada yang namanya reformator, ya, apakah Luther, apakah Nehemia, apakah Ezra atau Bang Togi, Katio dan semua kita yang ada di sini, maka kita harus sadari kita hanya alat yang dipakai Tuhan. Itu satu. Nah karena itu, maka nggak ada pilihan untuk membuat hidup kita dicatat seperti Ezra, seperti Zerubabel, seperti Nehemia, atau seperti yang lain-lain. Tidak ada cara lain bagaimana kita menjadi bagian yang mencicipi hidup itu. Ya, kita menyatu dan bersama dengan sumber itu. Dan itu perjuangan seumur hidup. Tidak cukup hanya dialami kemarin, dialami sekarang ini, lalu nanti di depan enggak gitu. Itu sepanjang hidup kita. Nah, di sinilah makanya bahwa kehidupan kita pun kita sedang di dalam satu proses yang sedang dalam perjalanan ziarah gitu, menuju pemuliaan, menuju kesempurnaan itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita harus melihat dua tanggung jawab kita. Tanggung jawab yang pertama, bagaimana kita meraih Tuhan itu untuk kita nikmati dan kita alami, mempersiapkan diri kita seperti si Ezra, meneliti, belajar terus melakukan dan membagikan kepada orang lain. Lalu yang ketiga ya peran-peran yang harus kita lakukan, kita mulai jangan kita berteori gitu, tapi mulai pikirkan dari sekarang. Tadi Bang Togi sudah menang tadi masalah doa kepada Bunda Maria kan, itu contohnya kok bisa. Itu mungkin banyak orang mengalami, aduh susah. Itu nanti kalau kita diskusikan jadi pertengkaran gitu. Tapi ya nyatakanlah dengan jujur, nyatakanlah dengan kasih gitu. Ya, terjadi penolakan, ya jangankan kita, Tuhan Yesus sendiri ditolak kok. Tuh Allah sendiri ditolak gitu. Tapi di dalam penolakan itu apakah kita belajar melakukan peran kita? Minimal doakan diam-diam gitu ya. Atau kalau kita nggak punya karunia untuk berbicara, ajak orang lain berbicara, ayo ngomong sama dia gitu. Nah gitu. Nah mulai dari mana itu transformasi itu mulai dari sang alat yang mentransformasi itu sendiri. Itulah Nehemia dan itulah Ezra. Itu yang kita bicarakan malam hari ini. Jadi kita nggak tahu siapa yang ditransformasi oleh Tuhan melalui kita. Tapi ini minimal yang pasti
ketika kita memahami hal ini, Tuhan mau dan sedang merencanakan bagaimana hidup kita ditransformasi, dan pasti ujung-ujungnya dipakai Tuhan juga nanti untuk menjadi alat seperti Nehemia dan Ezra itu sendiri. Jadi mari kita saling mendoakan teman-teman, mari kita saling membiarkan Tuhan menjadi pribadi yang tidak pernah boleh kita gantikan dengan apapun atau dengan siapapun. Berkat-berkat yang dialami dalam hidup kita. Gitu, Erika. Lebih banyak lagi silakan renungkan masing-masing apa yang didapat dari dua kisah ini. Kalau mau baca, bukan kalau mau baca ya, berharap baca dua kitab ini selama kita membicarakannya. Sehingga ketika kita diskusi, kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang hadir di dalam persekutuan kami malam hari ini. GCLC pertama di bulan Oktober 2023. Tuhan, terima kasih untuk anak-anak-Mu yang telah bergabung menikmatinya, dan juga anak-anak-Mu yang akan terus menikmati nanti bagian ini di waktu-waktu yang akan datang secara berulang. Bapa di surga, Tuhan yang tahu seperti apa adanya kami saat ini. Apakah kami sedang redup kerohaniannya? Apakah kerohanian kami sesuatu yang mekanis, tanpa power, tanpa satu semangat untuk melihat bagaimana Tuhan melihat tentang hidup kami dan tentang dunia yang di sekitar kami. Malam hari ini kami mengerti benar bahwa reformasi yang mentransformasi itu terletak ada di dalam pribadi Allah Yahweh. Dan Dia pelaku itu di tengah-tengah dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Maka kami merindukan supaya sepanjang hidup kami semakin meraih Engkau dan menjadikan Engkau sebagai pribadi yang tidak tergantikan atas realita hidup ini. Apakah ketika kami senang, apakah ketika kami mengalami pergumulan, atau kondisi-kondisi apapun musim kehidupan ini yang silih berganti, Engkau ya Tuhan, Engkau satu-satunya menjadi bagian yang kami alami. Anugerahkan kami kepekaan untuk melihat dunia yang telah rusak, yang telah bergumul dengan berbagai realita kehidupan yang tidak memperkenankan hati Tuhan. Maka jalan satu-satunya adalah bagaimana mereka bertemu dengan Tuhan Sang Pencipta mereka. Maka mereka adakah di lingkungan kami, keluarga kami, lingkungan tempat kami bekerja, lingkungan masyarakat di mana kami tinggal, Tuhan bukakanlah mata kami, gelisahkanlah hati kami, berikan kami inisiatif bertanya seperti Nehemia bertanya, untuk sungguh-sungguh peduli terhadap manusia ciptaan dan dunia ciptaan yang butuh dipulihkan, dibawa kembali kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa, Tuhan berkati kami dalam sesi pertama malam hari ini. Kiranya mengawali perenungan kami dalam pertemuan kedua dan pertemuan ketiga nanti. Bagaimana kami hadir sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengalami transformasi itu dan membuat hidup kami menjadi alat Tuhan mentransformasi hidup orang lain, jauh atau dekat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri seluruh rangkaian acara GCLC malam hari ini. Berkatilah kami. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Allah Tritunggal itu, Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub, memberkati engkau mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Selamat